Baik, dan saat ini kita telah tersambung melalui sambungan Zoom dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat siang, Mas Yudi. Selamat siang, Mas. Iya, Mas Yudi, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri tadi malam? Ya, tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya terkait dengan ujung dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Sehingga terjawab sudah apa namanya teka-teki siapakah yang menjadi tersangka, yaitu Pak Firly Bahuri selaku langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya ini adalah pucuk dari pimpinan KPK. Nah, karena Pak Firly sudah menjadi tersangka ya, maka otomatis dia berhenti sementara dari jabatan dia sebagai ketua KPK. Seperti itu, Mas. Kemudian juga memang tadi Anda bilang akhirnya gitu ya, karena memang cukup ada drama, cukup menolak untuk pemanggilan pemeriksaan sampai akhirnya tadi malam statusnya naik menjadi tersangka. Kemudian bagaimana Anda melihat perjalanan kasus Firly Bahuri ini seperti apa? Ya, saya jarang sekali ya menemukan suatu kasus yang penuh dengan drama ya. Karena biasanya sikap kooperatif itu pasti akan ditunjukkan oleh orang-orang yang tentu masih menjadi saksi seperti itu. Kalau kita melihat bahwa kasus pemerasan ini kan berkembang ternyata ya. Kita singkirkan dulu lah masalah drama-drama mangkir dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana perkembangan proses yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ya yang berhasil mengungkap kasus secara lebih dalam. Kita tahu bahwa semalam dalam konversi pers ya dikatakan ada 3 pasal. Artinya pasalnya berlapis dari awal yang kita duga adalah pemerasan gitu kan, pasal 12E Undang-Undang Tipikor. Namun kemudian berkembang menjadi ada gratifikasi 12B besar gitu kan. Kemudian juga ada pasal menerima suap pasal 11. Artinya bahwa penyidik dengan 91 lebih ya saksi maupun ahli gitu ya sudah bekerja keras dan berhasil membongkar bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi, termasuk adanya temuan rumah di Kertanegara, sehingga kita bisa melihat bagaimana klaster-klaster dari saksi ya, mulai dari klaster KPK ya, klaster dari Kementan maupun pihak-pihak lain yang terkait. Artinya bahwa penyidikan ini benar-benar on the right track dan profesional. Memang waktu kemarin ya kita selalu bersuara gitu kan, kita agak keras gitu kan bersuara, agak segera ditetapkan karena bagi kita bahwa usaha ini kan adalah untuk menyelamatkan KPK. Jangan sampai penyidikan kasus korupsi ada orang-orang yang bermain di dalamnya. Sehingga apa yang terlihat sekarang berarti penyidik Polda Metro Jaya memang sangat-sangat profesional. Sehingga bukan hanya kasus dugaan pemerasan yang bisa dibongkar, tetapi juga kasus-kasus yang lain. Sehingga pasalnya berlapis. Seperti itu, Mas. Oke, ini bisa dibilang berarti jadi pintu masuk gitu ya nanti untuk pengungkapan kasus-kasus lainnya terkait dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Tapi Mas Yudi, terkait dengan kita tahu ini adalah orang nomor 1 di KPK, Ketua KPK yang dijadikan tersangka, apakah kemudian nantinya penetapan ini atau status ini akan ada pengaruhnya atau dampaknya di kepengurusan KPK ataupun misalnya kasus-kasus yang sedang diurus oleh KPK? Ya, kalau saya melihat mungkin dampaknya ada dampak psikologis ya. Ini orang nomor 1 di Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dialah yang bertanggung jawab gitu kan bersama 4 pimpinan lain terkait dengan organisasi KPK dalam memberantas korupsi. Kok tiba-tiba jadi tersangka dalam kasus korupsi? Namanya psikologis saja, tapi apakah kemudian berpengaruh terhadap kinerja KPK misalnya terkait dengan kasus? Kita lihat kemarin kan Pak Firly ketika konferensi pers mengatakan bahwa dia ingin segera kasusnya itu apa namanya ditetapkan gitu kan karena dia katanya ingin memberantas korupsi gitu kan. Tapi kan kita bisa melihat bahwa permintaan dia artinya dia tidak menjadi tersangka gitu kan, sehingga dia masih bekerja di KPK gitu kan. Nah, sekarang kan dia sudah menjadi tersangka dan artinya nonaktif. Dan jadi kerja-kerja yang ada di KPK menurut saya tidak terganggu. Penyelidik tetap bekerja, kemudian penyidik tetap bekerja. 4 pimpinan lain pun tanpa Pak Firly juga tetap bekerja karena kita tahu KPK sistem kepemimpinannya adalah kolektif kolegial seperti itu. Dan kalau kita melihat kasus ini bagaimana tersangkanya tunggal yaitu Pak Firly, artinya sampai saat ini memang belum ada ya eh, apa namanya keterlibatan dari pimpinan yang lain. Artinya bahwa menurut saya pimpinan lain silakan bekerja gitu kan.
Kemudian yang paling penting adalah bagaimana ketika kasus ini tentu kepercayaan masyarakat kepada KPK kan menurun. Nah, bagaimana cara meningkatkan? Ya bekerja dengan cara memberantas korupsi, menangkapi para koruptor, tetapi yang kelas kakap. Seperti itu, Mas. Mhm. Oke, kemudian yang juga menarik ini sebenarnya kalau kita runut dari semenjak KPK berdiri, ini serangan terhadap KPK, khususnya ketua KPK juga kita tahu sempat terjadi di beberapa kepemimpinan gitu ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Firly Bahuri bahwa ada fight back dari koruptor. Tanggapan Anda terkait dengan pernyataan ini? Ya, saya ketika dikatakan ada serangan balik kemarin, konversi pers saya tertawa saja gitu kan. Saya pikir itu adalah omongan kosong untuk membela diri gitu. Nah, kenapa? Karena kita lihat bagaimana Pak Firly aja kemarin konversi pers dia sendiri ya, tidak didukung oleh pimpinan yang lain gitu kan. Pegawai pun hanya dari jubir aja yang Itu artinya mendampingi apa, seperti Mas? itu. Pegawainya, hah? Itu artinya apa? Tidak ada yang Halo? mendampingi Ya pemimpin artinya KPK lain? ya Pak Firly sendirian gitu kan. Artinya apa yang disampaikan itu tidak ada pembuktian. Ingat loh Mas, kalau misalnya Pak Firly yakin itu ada serangan balik dari para koruptor, dia bisa menggunakan pasal 21 merintangi penyidikan kalau memang ada buktinya seperti itu. Jadi saya pikir bahwa ini ada perbedaan ya antara misalnya saya saksi hidup lah cicak buaya 1, 2, 3 gitu ya. Itu kenapa masyarakat yakin ada rekayasa saat itu karena pimpinan KPK baru ada kasus ya ketika sedang menangani kasus korupsi gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Kalau kita lihat kan Pak Firly ada helikopter gitu kan, kemudian kinerjanya, kemudian kita lihat bagaimana dulu ada dugaan kebocoran apa namanya dokumen penyelidikan di SDM. Artinya ini berulang gitu kan adanya permasalahan-permasalahan yang dibuat oleh Pak Firly gitu kan yang kemudian membuat masyarakat bener nggak sih, salah nggak sih gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa ketika Pak Firly tidak mampu membuktikan ada serangan balik dari para koruptor gitu kan, dia artinya masyarakat nggak percaya gitu kan, kecuali dia mampu membuktikan. Misalnya ingat dulu kita waktu cicak buaya jilid 1 bagaimana kita mendengarkan rekaman di Mahkamah Konstitusi ya bahwa ada upaya serangan balik dari para koruptor pada KPK. Nah, di situ Hmm. masyarakat yakin gitu. Nah, sekarang kan nggak ada keyakinan. Justru saya melihat ini adalah murni penegakan hukum akibat perbuatan individu dari Pak Firly sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, artinya berbeda gitu ya dengan serangan-serangan memang koruptor yang terjadi di kepemimpinan sebelumnya. Tapi kemudian melihat kondisi KPK yang seperti saat ini, apa kemudian menurut Anda langkah-langkah yang harus dilakukan KPK nih setelah penetapan Ketua KPK sebagai tersangka, Firly Bahuri? Ya, tentu KPK harus reborn ya, lahir kembali bahwa tadi benar kata Mas bahwa ini pertama kali dalam sejarah kalau pegawai KPK korupsi sudah berkali-kali lah. Tetapi kalau misalnya pegawai apa namanya pimpinan atau ketua KPK ini baru untuk pertama kalinya terkena kasus apa namanya tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah maka ya yang dilakukan oleh KPK adalah berbenah diri, introspeksi, evaluasi diri, pegawai maupun pimpinan KPK yang lain. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa tidak ada sistem pengawasan di antara sesama pimpinan, sesama pegawai gitu kan? Sehingga tindak pidana korupsi bukan hanya di pegawai tapi sampai langsung ke puncak pimpinan. Kita Hmm. tahu bahwa ada teori bahwa ikan busuk dari kepala ya. Artinya kita berharap bahwa ini yang terakhir lah. Pimpinan KPK berganti, pegawai KPK berganti, tapi lembaga KPK harus tetap ada dan cara memberantas korupsi adalah dengan adanya dukungan dari masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke, dukungan masyarakat itu adalah kunci gitu ya. Tapi kalau kita melihat sekarang kemudian tuntutannya, ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 mengenai revisi Undang-Undang KPK, yaitu penonaktifan sebagai Ketua KPK. Nah, kemudian Anda melihatnya seperti apa? Apakah Firly Bahuri ini kemudian nantinya akan legowo untuk mundur atau terindikasi akan tetap membela diri seperti sebelumnya? Ya kalau melihat apa yang terjadi sebelumnya, saya pikir Pak Firly itu akan membela diri ya. Dia akan bertahan sampai nanti menjadi terdakwa misalnya. Artinya nggak legowo, walaupun saya berharap sudahlah Pak Firly gitu kan mengundurkan diri saja. Toh juga sekarang nonaktif, nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Ketua KPK kalau dia nonaktif gitu ya. Dia tidak bisa lagi mengikuti ekspos gitu kan atau kegiatan-kegiatan kedinasan KPK lainnya. Seperti itu, Mas. Oke, terakhir Mas Yudi, seberapa yakin kemudian Anda melihat integritas KPK pasca
ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka? Apakah nanti akan berpengaruh terhadap kinerja KPK? Ya, tentu tentu penurunan pasti akan ada ya terkait dengan kepercayaan masyarakat. Namun yang jelas ya bagaimana cara membangkitkannya ini gitu kan. Saya pikir Dewas KPK, pimpinan KPK yang tersisa maupun pegawai KPK harus membuktikan, ayo kita kembali seperti KPK yang lama ya dengan menunjukkan kinerja kepada publik. Karena memang hantaman gelombang ketika tersangka korupsi adalah pimpinan KPK atau ketua KPK ini tentu tidak akan pulih dengan cepat dari kepercayaan masyarakat. Begitu, Mas. Baik, tentunya kita sebagai masyarakat juga hanya bisa berharap gitu ya nantinya peradilan ini bisa berjalan dengan murni, kemudian juga bisa menindak kemudian siapa saja aktor-aktor yang memang terlibat dalam kasus ini. Baik, Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia News Hour. Selamat kembali beraktivitas.